Nah kalau sekali udah jatuh cintanya bener-bener Tulus ya. tulus. Tapi begitu akhirnya tidak jodoh, takdirnya tidak bisa bersama, goyang. Loh, kemarin saya lihat ada gosip sama Nubo. Nobu. Jika ada 5 permintaan atau doa yang kamu panjatkan kepada Tuhan. Ini siapa sih Pak ngomong? Ini dokternya. Q itu bagus. QQ ya. Nah, kalau 7 itu memang dalam berjuang. Karena bisa dibilang cheat. Kalau 8 P. Cheat P. Kebanyakan main QQ. Sesuai janji dokter, waktu itu kan pernah video call, Bu Jessica datang khusus dari Bali untuk menyelesaikan semua isu-isu cintanya dia. Maaf Pak, yang mana dokternya? Oh ini, mungkin pernah ketemu sebelumnya, adiknya adalah Vicky Prasetyo, ini kakaknya seorang kakaknya. dokter. Vicky Prasetyo. Namanya siapa Kak? Paiki, dokter Paiki ya. Dokter cinta Paiki. Maaf ya. Paiki. Iya, nama Paiki. Paiki itu nama medis saya. Gitu, bukannya nama dogi ya. Hebat banget ya kalau soal percintaan ya. Oh iya, karena saya Berkeluarga Pak? Saya belum, kebetulan. berkeluarga. Belum. Oh. Gagal terus karena waktu itu pernah dapat jodoh, tapi diambil sama adik saya. Malam pertama diambil sama dia. Jadi saya nggak bisa. Karena kembar identik. Kembar identik. Jadi bintang tamu kita, maksudnya pasien kita, ini Bu Jessica. Jadi Bu Jessica itu sempat di Bali selama 8 bulan terakhir ini mencoba mencari arti hidup dan arti Saya bukan. nggak cari arti hidup. Habisnya? Kardus kosong. Iya, mungkin sekarang dia tetap tidak bisa menemukan arti hidup dan cinta sesungguhnya. Oke, ini jadi pasien kita. Pasien kita. Lo ini siapa? Susternya dong. Dia aja dari rumah. Oh iya. Maaf, dokternya yang ajak apa adiknya? Dokternya. Oh, dokter. Tapi ini satu Saya program. kalau sama cowok-cowok yang udah berkeluarga. Oh, adik saya soalnya udah berkeluarga. Nggak suka. Ada berapa Saya ngeri adiknya? sama istrinya. Enggak kok, udah di kerangkeng. Waktu udah aman. Saya punya cuma berdua saudara, Oh, kembar. kembar. Oh, adiknya sudah berkeluarga. Adik pikir Ada berapa Prasetyo. keluarga adiknya? Adik keluarga saya itu ada banyak, istrinya aja kan udah berapa kali dia menikah. Gitu banyak. Cuma yang paling berhasil secara pendidikan saya, karena saya sudah jadi dokter seperti ini. Jadi setiap kali kedatangan bintang tamu kita atau pasien kita, apa keluhannya menurut setiap kali? Saya mau nyatet dulu. Iya. Sempat hampir menikah ya, tapi karena pandemi membubarkan semua rencana. Bukan pandeminya dong, melainkan mungkin komitmennya. Salah, sebenarnya bukan karena pandemi Pak. Oh, karena apa? Itu bubar karena hujan. Mismar ya. Beda dong. Berarti persoalannya lebih ke situ. Terus Ya, terus sekarang tinggal di Bali. Ini sebenarnya punya masalah saya apa Bapak? Saya cuma menerjemahkan Oh, ini. menerjemahkan ini. Karena dokternya rada-rada lemot, kadang-kadang nggak ngerti dia kalau dibilang sama pasien. Bener Pak, ya makasih ya Pak. Terus Pak gimana? Terus di Bali, gimana Bu Jessica pengalaman di Bali? Udah tenang kan hidup di sana? Udah sembuh juga ya? Kayaknya penyakitnya. Minum obat masih. Hmm. Ya, kalau enggak saya kambuh. minum obat 10 kan? Biasanya setahu saya. Kok tahu sih Pak? Ya kan saya medis. Ini dokter meskipun abal-abal tapi tetap ada title-nya. Ya jangan abal-abal dong. Kalau abal-abal kayak orang nggak punya harga diri jadi dokter. Tapi mungkin buat yang nonton mungkin belum begitu tahu kalau waktu itu tuh sakitnya gimana. Itu aku sakitnya tuh awalnya kan jantung berdebar. Jantung berdebar tuh aku bingung kenapa nih jantung aku berdebar. Aku Bukan tuh karena lapar. Ini jantung, perut dong, lambung. itu lebih ke sakit gigi sih. Jantung berdebar. Ini jawab serius ya? Iya serius. Serius ya? Jantung berdebar, so aku nggak bisa tidur, susah tidur, insomnia. Oh. Oh, dicatat Pak? Iya dong. Biar apa? Biar nanti punya catatan khusus. Kalau insomnia kan nggak bisa tidur, berarti nanti aku resep-resepnya akan tahu. Jadi setelah konsultasi akan ada resep yang dibawa pulang untuk diambil di material. Kalau dokter lain kan tebus ke apotek, kalau kita ke toko material. Karena apapun penyakitnya, kalau kita kasih bahan bangunan untuk rumah dan lain-lainnya, pasti akan sembuh. Dia lagi sakit terbaring, udah nggak usah sakit. Kamu harus semangat, aku akan bangun kamu rumah nanti yang mewah buat bisa sembuh gitu loh. Jadi makanya lebih baik ke material. Tapi suster ini ya,
cantik banget gitu, matanya juga bagus gitu aku lihat. Bener, terus juga maaf ya, kayak perjalanan ini sampai Perjalanan hidupnya berliku-liku dok ya. perjalanan sampai darahnya tuh kelihatan gitu, ngucur Masa tuh sih, tuh, Dok? tuh. Iya, ngucur Dok. gitu loh. Katanya dokter suka yang begini-gini. Waduh, pasti dong sister. Tapi ini nyanyinya bagus. Kalau saya udah analisa dari riset yang udah disetujui oleh UNESCO dan juga ada beberapa anggota parlementer di PBB bahwa pasien kita ini memang memiliki suara yang indah. Internasional dokter. International singer. Kita bisa coba nyanyi sedikit untuk ini semua. Ya. Nyanyi Pak ya. Iya. Lagu apa? Terserah aja yang kira-kira Anda Bapak lebih iringi paham. dengan tak. Iya pasti, ya gendang kan, gendang soneta. Iya, coba. 1, 2, 3. Ku berlari, kau terdiam, ku menangis, kau tersenyum, ku berduka, kau bahagia, ku pergi, kau kembali. Body on the note where the Christmas trail, there's beds on the notes, count for it down, don't smell pride, don't deny the ball out there, the girl, the magazine in busway. We will rock you. Singing, everybody, don't go. We will rock you. Itu lagu yang indah dari John Kennedy. Bukan dokter. Itu dari Itu siapa? kan Queen. Udah nggak jadi John Bukan Kennedy. John Kennedy lagi. Dari awal namanya bukan John Kennedy, ditimbuk nih dokternya. Jangan dong, mentang-mentang udah jadi host infotainment. Jadi nyanyian itu membuat kadang kita lupa dengan permasalahan. Apapun di saat kau lagi dalam kondisi ya berpikiran berat karena persoalanmu, maka cobalah hibur dirimu sendiri dengan menyanyi, maka itu akan mengobati rasa kejenuhan dalam berpikir atau apapun. Ini teori yang biasa dipakai oleh dinasti Ming. Dr. Sun Yat-sen. Sun Yat-sen mulu di bawah-bawah. Ini adalah sekcam di dinasti Guanzhou kalau udah tahu. Jadi dia itu selalu berpandangan bahwa di saat kau lagi ada bermasalah, maka menyanyi. Oke, dia menyarankan seperti itu. Menyanyi gitu loh. Kayak misalkan suster juga mungkin ada permasalahan, saya nggak tahu suster di rumah tangganya atau apapun, maka hiburlah dengan menyanyi. Masalah saya karena nggak dikawin-kawinin sama dokter. Dokter siapa? Dokter. Adik saya suka sama dia. Saya kan sebagai kakaknya menjaga. Adik saya di saat suka, istrinya main air kolam berenang. Kasihan dia. Air kalina adik ipar saya gitu. Oke, kita kembali kepada pasien kita. Udah lama menjadi penyanyi internasional? Sudah kira-kira sudah 3 hari. 3 hari. Kayak ini ya, baru daftar ujian, lama banget kayaknya. Pernah show di mana sebelumnya? Terakhir di Jepang. Bersama Kang Guru. Kang Guru harusnya adanya di Kanada. Harusnya Australia. Iya. Kacau semua. Emang klinik sableng ya ini. Jadi Ada yang beres. Tapi gini, Iya. kita tarik secara horizontal, garis besarnya adalah apa solusi? Pasti nggak ada tarikan nih. Mana? Tarikannya mana Pak? Ini udah ada. Tuh. Ditarik lagi gitu. Nah, udah ditarik. Jadi apa sebenarnya permasalahan yang paling mendasar kepada pasien hingga aku akan bisa memberikan sebuah solusi? Apa kira-kira permasalahannya dari pasien? Boleh juru bicara saya bicara? Oh iya, silakan. Tadi kan sebelumnya udah konseling dulu Iya. kan? Iya. 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 Jadi sama ini aja yang bicara. Ini juru bicara saya. Oh, kok Ahong? Kebetulan, iya, Pak Ahong dari Iya. Tour guide di Jepang. Ini kebetulan kan Bu Jessica ini sulit menemukan jodoh, sulit jatuh cinta katanya. Nah kalau sekali udah jatuh cintanya bener-bener Tulus ya. tulus. Tapi begitu akhirnya tidak jodoh, tidak takdirnya tidak bisa bersama, goyang. Loh, kemarin saya lihat ada gosip sama Nubo. Nobu. Udah ganti namanya dia. Iya kan beda, saya nggak tahu. Udah, terus juga dideketin juga sama Kalau salah gosip mah banyak ya Bu ya, seliweran kesana kemari. Vincent, pilot ternama. Beda dong. Vincent, Bukan ya? Vincent pilot. Vincent Surfing. My ini Trip, My kamu ya? Adventure. My Trip, My Adventure. Oh, yang gantong itu kan? Badannya gede. Yang badannya,
Banyak dong, berarti dia nggak kesulitan jodoh dong. Tapi dia sulit menemukan cintanya, dokter. Untuk menaruh hatinya kepada pasangan yang tepat tuh susah dia. Oh, tapi kan padahal tinggal pilih aja, Jess. Seriously? Apa mungkin Seriously. apa mungkin trauma ya, Dok ya? Trauma. Terhadap apa traumanya? Terhadap hubungan masa lalu. Apa sih yang membuat masalah? Inul. Jangan kau ungkit, jangan tinggalkan aku. Masa lalu itu salah satu lagu dari seseorang yang saya kagumi juga. Inul Daratista, Cinta Aku. Sehingga akhirnya saya menjadikan inspirasi untuk jadi dokter seperti sekarang. Apa hubungannya? Iya, kan kita harus dengar permasalahan masa lalunya tuh apa sehingga dia sampai begitu. Biasa dokter pakai ini Bingung untuk banget makainya, Pak. Begini ya. Iya, iya. buat denyut jantung, dokter. Denyut jantung. Jantung. Di Aku kan gampang baper. apalagi aku gampang mangku. Jadi bagaimana? Apa sih yang bikin trauma itu apa sebenarnya? Apa karena kamu tersakiti kah? Atau cuma karena komitmen dan prinsip kedua belah pihak yang biasanya berbeda kah? Apa ya? Nggak tahu, Pak. Saya juga bingung, makanya saya ke Bapak. Ya, Tapi hubungan yang sebelumnya berapa lama? Sama Yang mana? yang gagal nikah? 1 tahun lebih. 2 tahun lebih ya. Ya, mau 3 tahun. Ini yang berhubungan sama Oh enggak, saya kan kenal baik sama Bu Jessica dan enggak berani. Mau 3 tahun. mau 3 tahun lama loh, Dok. Iya. Saya mikir keras banget nih, Dok. 12. Apakah ini masalah yang 12 kenapa tuh? Iya, karena kan 36. 36 itu kan 9. Harusnya di 3 tahun, dia itu udah pada puncak yang baik. 1 tahun itu ada 12. 12 tambah 12 itu kan 36. 3 tambah 6 itu 9. 9 itu kalau istilah Cina itu Q. Q itu bagus. QQ ya. Nah, kalau 7 itu memang dalam berjuang. Karena bisa dibilang cheat. Kalau 8 P. Wah, kebanyakan main QQ ya dokter di warung. Ya, saya ditangkap dong. Bukan. Maksudnya saya suka menganalisa itu kan dari banyak keyakinan beberapa orang-orang pembesar di China gitu loh. Harusnya 9 dia ini, cuma Mengajari 3 ilmu sampai ke tahun. negeri Cina? Aku sampai ke negeri Cina, makanya aku sempat terdampar di Soviet. Jauh, Dok. Oh, enggak, Cina itu dulunya adalah dataran Uni Soviet, makanya dia ada di Asia Tenggara. Sebelum ada perlebaran dan Cina di Asia perluasan Tenggara? Pemda Tangerang. Itu maksudnya di situ. Nah, pembelajarannya adalah, maka dari itu, kalau kita berhadapi dengan seseorang, kita itu harus punya kesabaran. Kuncinya, baik si laki-laki ataupun si wanita. Si wanita marah, kita jadi pendengar. Si pria marah, wanita pun jadi pendengar. Gitu, nggak semuanya harus bicara tabrakan. Siapa yang mau didengar? Ini salah satu kunci juga dalam hubungan gitu loh. Jadi emang harus. Makanya kalau lagi ada masalah atau apa lebih baik kita lebih banyak diem. Jadi pendengar. Di kolam renang main air. Ada yang diposting itu ya dokter ya. Kalau itu bahaya. Nanti takutnya dijorokin saya. Orang berenang, blobok beda. Itu loh maksudnya. Tapi mungkin suster bisa kasih sharing juga bagaimana menangani permasalahan di rumah tangga. Nah, lo kok gue yang nge-share? Suster apa? Karena gimana ya, aku kan Solusinya. juga belum berumah tangga. Loh. Suster. Gimana sih, Dok? Enggak, suster ini udah berumah tangga apa belum sih? Orang mau kembali kok, suster nggak boleh begitu. Cincin nikah mana? Dipakai. Iya, adik saya malah nggak pakai. Adik saya, kadang-kadang saya mewakilin pakai. Cuma menghormati, iya, karena kan endorse-nya sampai 3 bulan. Bu Jessica kan ini dokter, dia kan senengnya sama bule ya. Iya. Rata-rata dan di Bali, Masa? di Bali kan berlimpah cowok-cowok bule tuh. Iya. Padahal tinggal pilih ya. Nah. Begini. Apalagi kalau cantik kayak kamu, kulitnya tan kayak kamu gini kan bule seneng banget tuh. Jadi gimana Bu Jessica selama petualangan cinta selama di Bali, mungkin pernah ada yang berhasil menyembuhkan lukanya? Sekarang ini belum fokus ke masalah percintaan, lebih fokus ke diri sendiri dulu. Terus recovery, mencintai diri sendiri, ngurus anak gitu. Itu Tapi, yang fokus aku. Apakah Jadi luka di belum- dalam hatinya sudah sembuh? Udah sembuh. Udah nggak ada apa-apa di sini? Enggak, karena dari awal diiringi dengan doa dan lebih ke
spiritual. Jadi spiritual tuh ibarat kata tiap malam berdoa, berusaha untuk komunikasi sama Tuhan gitu, apa baiknya, gimana sih yang terbaik buat aku ikhlasin karena aku percaya jalan Tuhan tuh pasti lebih indah gitu. Mungkin yang kita harapkan nggak seperti yang terjadi gitu. Jadi ya udah, Tuhan pasti punya rencana yang lebih indah gitu, yakinkan aja itu gitu. Jadi itu yang bikin aku kuat. Tapi jika ada 5 permintaan atau doa yang kamu panjatkan kepada Tuhan. Ini siapa sih Pak ngomong terus? Ini saya kan punya kliniknya. 5. Tiba-tiba Tuhan akan mengabulkan kamu satu doa yang benar-benar ingin bisa dikabulkan sama Tuhan. Apa yang kamu minta di satu doa itu? Satu doa itu ya, satu doang. Iya kan? Kalau satu doang, Tuhan, ya Tuhan minta tolong dong. Aku mau minta permintaan ini sangat penting buat aku. Boleh nggak aku minta 10 Apa? lagi permintaan? Ya sama juga dong 10. Tapi kan dari 1 dia minta permintaan, ditambahin Jadi supaya 10. jadi 10. Jadinya ada 10. Balik lagi dong ya. 10. Ya ada kalau 5 deh, 5 permintaan yang tadi kamu. Kamu minta apa? 1 apa? 1 pengennya sehat. Sehat. Kamu udah sehat sekarang? Iya lagi, kalau ngerasa sih sehat. Cuma kan kalau di tes darahnya masih belum normal. Karena yang masih sakit. Autoimun. Tapi dari 10 kali minum obat kamu sekarang udah berkurang minumnya? Udah minum sekarang, masih minum. Sekarang tinggal 1 doang dan itu setengah dosis. Jadi udah bagus. Lumayan lah ya, Iya. ada perubahan yang Bagus jauh lebih baik banget, dari iya. sebelumnya. Kemudian yang keempat apa permintaan kamu? Yang keempat, aku pengen anak aku bisa sehat, tumbuh, Amin. bahagia, Berprestasi. nggak kurang satu apapun, Iya. prestasi. Yang ketiga kamu apa? Dokter sama suster takutnya praktek kita di bredel sama Bu Kalina. Kalina lah. Dia sangat Loh, protektif emang apa banget, hubungannya? meski, Kan sangat adik protektif ipar. kan, tapi kan sangat protektif Oh menjaga iya, keluarga iya. suami. Ini jadi lupa nih baru 2 nih. 3 lagi apa Yang kira-kira? lagi, aku pengen apa? Jodoh? Pekerjaan kah? Dilancarkan? Pengen Apa? Apartemen diisi sama supaya sofa. pandemik bisa segera berakhir. Jadi Wah, orang-orang- luar biasa. General ya, keinginan yang Iya, general. jadi orang-orang bisa kembali menghirup udara bebas, terus kayak bisnis bisa kembali lancar, pariwisata bisa kembali lancar. Tujuannya mulia dia. Tidak hanya memikirkan sendiri. Iya, jadi untuk Makanya aku universal minta ya, semua. permintaan banyak, jadi aku bisa doain banyak orang. Saya boleh nitip 1 nggak? Apa tuh? 1 aja permintaan. Ntar DM deh. Sekarang dong. Nih dok, ada teori. Dari siapa Jadi nih? dari Buddha, Siddhartha Gautama. Dia punya murid, terus ditanya sama muridnya. Kalian kalau boleh punya permintaan apa yang paling bagus yang bisa kalian pikirkan gitu. 3 orang. Ada 1 minta ini, minta itu. Yang kedua minta 10 permintaan lagi gitu. Tapi murid yang ketiga dia ngomong, saya cuma punya 1 permintaan. Apa itu? Untuk tidak menginginkan apa-apa lagi katanya. Berarti keinginannya terpendam. Bukan, jadi kalau kita bisa tidak menginginkan apa-apa lagi, itu adalah kebahagiaan tertinggi yang bisa Berarti dicapai. udah mendapatkan semua, jadi butuh apa lagi? Dia udah nggak menginginkan apa-apa lagi, mau miskin, mau kaya, dia udah senang dan bahagia. Intinya Meskipun dalam gitu. kondisi apapun. Iya, mungkin itu yang coba disampaikan oleh Bu Jessica, makanya permintaannya nggak banyak-banyak nih Bu Jessica. Iya. Ya. Tapi Jess, kamu punya nggak sih karakter khusus tersendiri kalau kamu nanti suatu saat kamu mau menemukan laki-laki yang untuk menjadi pendamping hidup kamu gitu? Kalau sekarang sih nggak fokus ke situ sih, jadi karena fokusnya beda, jadi nggak mikirin. Oh gitu. Iya. Kamu sekarang lagi menyibukkan diri sama apa sih? Sama menikmati hidup, jalan-jalan, jadi seorang ibu gitu. Karena menurut aku bisa jadi seorang ibu kan kayak sekarang nih, aku seminggu ada di Jakarta, tiap hari full aku kerja, anak aku kan di rumah. Nah ini yang biasa aku lakukan dari aku umur 16 tahun sampai umur 32. Jadi pas kemarin umur 33 ada di Bali, nggak ngapa-ngapain, fokus ngurus anak, itu tuh kayak miracle gitu, kayak blessing, bisa nemenin dia basket, nemenin dia soccer, surfing, naik motor. Wah itu kayak kebahagiaan tersendiri, kayak blessing dari Tuhan gitu. Karena itu nggak pernah terjadi di hidup aku, bisa nggak ngapa-ngapain gitu. Sibuk terus ya? Iya, jadi bisa nggak ngapa-ngapain tuh adalah karunia
besar dari Tuhan. Amin. Berarti Apalagi kamu bisa sekalian recovery dari sakit, nggak kekurangan apapun juga. Iya, lebih inilah ya. Ada penenangan dirinya lebih baik. Tapi untuk saat ini dengan kamu fokus semuanya, akhirnya kamu belum menemukan jodoh kamu. Bukan belum menemukan, aku nggak fokus ke situ. Aku fokusnya kesehatan, bisa sembuh, terus mencintai diri sendiri. Nanti kalau udah mencintai diri sendiri, baru bisa mencintai orang lain. Karena menurut aku kalau kita nggak cinta dan menghormati diri kita sendiri, susah untuk bahagia. Tapi kalau ada pria yang sungguh-sungguh tiba-tiba ingin langsung meluk Bisa kamu, aja. aku mau jadi suami kamu, meluk kamu gitu. Oh Apa yang banyak nih.